Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 atas nama Muhammad Al-Ghazali Saputra dan rekan saya Lulu Nahira. Kami dari program studi Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas tema mengenai faktor penyebab, klasifikasi, dan karakteristik anak berkebutuhan khusus dalam perspektif pendidikan inklusif dan pendidikan Islam. Jadi, di dalam pendidikan inklusif ini menegaskan pada bahwasannya setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, bermutu, dan manusiawi tanpa adanya diskriminasi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep anak berkebutuhan khusus. Jadi anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memiliki perbedaan dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, atau sensorik, sehingga mereka membutuhkan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, dalam pendidikan inklusif ini, anak berkebutuhan khusus ataupun ABK tidak dipisahkan dari lingkungan sekolah pada umumnya, melainkan mereka dibimbing agar dapat belajar bersama dengan peserta didik lainnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pemahaman tentang ABK ini menjadi sangat penting karena salah satunya agar guru dan pihak sekolah tidak memberikan label negatif, tetapi justru mampu mengembangkan potensi setiap anak secara optimal. Baik, pembahasan yang kedua yaitu mengenai faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Jadi faktor penyebabnya anak berkebutuhan khusus ini dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, ada faktor prenatal, yaitu faktor yang terjadi sebelum kelahiran, seperti faktor genetik, kekurangan gizi pada ibu hamil, atau penyakit yang dialami ibu selama kehamilan. Adapun faktor yang kedua yaitu faktor perinatal, yaitu faktor yang terjadi saat proses kelahiran seperti komplikasi persalinan, kekurangan oksigen, atau kelahiran secara prematur. Adapun faktor yang terakhir, faktor postnatal, yaitu faktor setelah kelahiran seperti kecelakaan, penyakit berat, atau lingkungan yang kurang mendukung pada perkembangan anak. Nah, dengan memahami faktor-faktor ini, penting untuk ditekankan bahwasannya kondisi anak berkebutuhan khusus bukanlah kesalahan anak maupun orang tua. Nah, adapun pembahasan selanjutnya mengenai klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Jadi, anak berkebutuhan khusus ini memiliki klasifikasi yang beragam, di antaranya yang pertama itu ada tunanetra, yaitu anak dengan gangguan penglihatan. Yang kedua yaitu ada tunarungu, yaitu anak dengan gangguan pendengaran. Adapun yang ketiga yaitu tunagrahita, yaitu anak dengan hambatan intelektual. Yang keempat ada tunadaksa, yaitu anak dengan gangguan fisik atau motorik. Nah, adapun yang kelima autisme, yaitu gangguan perkembangan yang memengaruhi komunikasi dan interaksi sosial. Adapun yang terakhir yaitu ADHD, yaitu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, serta anak berbakat atau gifted yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Jadi setiap klasifikasi memiliki kebutuhan layanan pendidikan yang berbeda-beda. Selanjutnya, karakteristik anak berkebutuhan khusus. Karakteristik anak berkebutuhan khusus sangat beragam, antara lain mengalami kesulitan dalam belajar, komunikasi, interaksi sosial, atau pengendalian emosi. Namun demikian, setiap anak berkebutuhan khusus memiliki keunikan dan potensinya masing-masing.
Oleh karena itu, mereka tidak dapat diperlakukan secara seragam dan memerlukan pendekatan pembelajaran yang individual dan manusiawi. Adapun nilai dalam pendidikan Islam. Nah, dalam perspektif pendidikan Islam, konsep pendidikan inklusif itu sejalan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa seluruh manusia diciptakan setara dan mulia di hadapan Allah. Islam juga mewajibkan setiap umatnya untuk menuntut ilmu tanpa terkecuali. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermartabat. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan inklusif dengan memahami karakteristik anak berkebutuhan khusus, menerapkan pembelajaran diferensiatif, serta menumbuhkan sikap empati dan penerimaan. Tantangan dalam penerapan pendidikan inklusif antara lain keterbatasan pemahaman guru, kurangnya sarana pendukung, serta stigma masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah melalui pelatihan guru, peningkatan kesadaran orang tua dan masyarakat, serta kebijakan sekolah yang mendukung pendidikan inklusif. Sebagai calon pendidik, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan pendidikan yang adil, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Demikian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.